lagi bersama Rere dan Nesa di podcast Beri Ruang. Beri Ruang biar mereka ungkapkan. Selamat datang teman-teman di episode keempat podcast Beri Ruang ini. Wah, udah episode keempat aja nih ya, Re. Nggak kerasa banget loh. Ngomong-ngomong, kita mau ngapain nih, Re, di podcast Beri Ruang episode kali ini? Asli, Nes. Sama aku juga ngerasain yang sama mungkin kayak angka 4 tuh masih kayaknya sedikit ya, tapi kayak dari aku sendiri tuh rasanya nggak nyangka yang maksudnya kita udah sampai di episode 4 ini dan ngobrolin soal episode 4. Jadi kita hari ini di episode ini kita akan ngobrol-ngobrol, tapi kita nggak akan cuma berdua aja, Nes. Kita akan kedatangan tamu spesial juga loh, Nes. Wah, jadi penasaran banget sih, Re. Kira-kira siapa nih teman-teman tamu spesialnya? Teman-teman pendengar pasti juga penasaran nih, Re. Mungkin kita buka sekarang aja kali ya. Oke, biar teman-teman pendengar di sini nggak kepo lagi, nggak penasaran, aku spill aja ya narasumbernya. Jadi teman-teman, kita sambut aja narasumber hari ini, ada Mbak Andin Tias dan juga Dr. Okto Prihermas, SPKJ. Halo Mbak Andin dan Dr. Okto. Halo semuanya. Halo semua. Halo semuanya. Jadi teman-teman, sedikit informasi bahwa Mbak Andin ini adalah seorang penyintas kesehatan jiwa yang saat ini sudah kembali produktif dan juga aktif kembali di dunia entertain. Lalu sedangkan Dr. Okto sendiri merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Mungkin Mbak Andin atau dokter mau menyapa atau memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman pendengar Berikan Udara. Mungkin dari Mbak Andin dulu, dipersilakan Mbak. Oke, halo semuanya. Aku Andini, tapi biasa dipanggil Andin. Kegiatanku sekarang ini kerja pastinya. Terus, alhamdulillah setelah berkutat dengan kesehatan mentalku, aku akhirnya bisa kembali produktif lagi sebagai penyanyi. Aku sudah memiliki beberapa single, terus aktif di cover lagi juga di YouTube. Gitu. Jadi kesibukanku sekarang bikin konten YouTube, kerja, kalau iseng bisa bikin lagu, aku bikin lagu gitu. Salam kenal Mbak Andin. Salam kenal semuanya. Lalu untuk Dr. Okto, mungkin Dok dipersilakan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Okto Prihermas, spesialis kedokteran jiwa. Saya sekarang berdinas di RSUD Aji Barang, Banyumas, terus di Rumah Sakit Emmanuel Banjarnegara, Pampok, sama di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Aktivitas saya sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa. Mungkin itu dari saya. Halo Dr. Okto, halo Mbak Andin. Hai semuanya. Nah, di episode kali ini nih, kita akan membahas satu topik yang sekarang ini lagi ramai banget diperbincangkan di media sosial oleh masyarakat nih. Nah, kamu penasaran gak, Re, topiknya apa? Apa tuh, Nes? Spill dong, Nes. Nah, topik kita kali ini yaitu self-diagnose. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik self-diagnose bersama dengan Mbak Andin dan tentunya juga Dr. Okto. Nah, mungkin untuk memulai terlebih dahulu, Mbak Andin boleh sharing sedikit nih pada teman-teman pendengar mengenai pengalaman Mbak Andin terhadap topik self-diagnose ini. Oke. Jadi sebenarnya untuk cerita tuh agak bingung ya aku. Karena emang ini tuh kejadiannya sekitar 2 tahun lalu. Aku itu benar-benar ngerasa aku nggak mengenali diriku sendiri waktu itu. Terus pada akhirnya aku ngeluh ke orang tuaku, kok aku kayak gini, kok aku sering nangis tanpa sebab dan lain sebagainya. Tapi kebetulan aku itu tinggal di kota kecil yang memang pengetahuan orang-orang di sini tentang kesehatan mental tuh sangat minim gitu. Begitupun aku. Dulu aku tuh jujur nggak peduli banget sama yang namanya kesehatan mental dan nggak tahu apapun tentang itu gitu. Yang aku tahu, aku pernah ke psikolog hanya untuk tes minat bakat, udah itu aja. Sampai akhirnya mungkin waktu itu juga triggernya adalah aku udah lulus kuliah tapi aku belum dapat kerja gitu. Terus
aku ke mana namanya, ngelihat teman-teman aku di sosial media, kok dia udah dapat kerja, kok ini gini, kok ini gitu, kok hidupku gini-gini aja gitu awalnya. Terus setelah itu nggak tahu kenapa aku jadi sering mimpi buruk, aku jadi tidur tuh, aku sempet nggak bisa tidur berminggu-minggu waktu itu. Jadi benar-benar tidur sehari bisa cuma sejam, 2 jam gitu aja. Dan setiap tidur, setiap aku bisa merem, aku bisa tidur, pasti mimpiku buruk gitu. Jadi tidurnya benar-benar gak berkualitas, aku nggak bisa produktif. Jadi yang tadinya aku rajin upload video apa untuk nyanyi segala macam, tapi itu aku nggak bisa. Aku benar-benar minder akhirnya, terus merasa bahwa apa ya, aku nih nggak berguna, aku nih nggak bisa apa-apa gitu. Semenjak lulus aku nggak bisa dapat kerja, aku nyanyi juga gitu-gitu aja dulu pikiranku gitu. Terus aku akhirnya pada saat itu kerjaanku cuman makan tidur, makan tidur, makan tidur. Aku membengkak waktu itu, badanku jadi gendut, nggak gendut sih, tapi ya berisilah gitu, nggak kayak biasanya. Mulai banyak komentar orang, kok kamu gini sih, gini-gini, terus kayak, kenapa sih emang gitu? Aku nangis lagi, aku yang, aduh aku udah nggak berguna, kan aku nggak bisa produktif waktu itu, aku nggak berguna, aku nggak bisa apa-apa, aku jelek, aku gendut, apa segala macam. Itu akhirnya kayak numpuk jadi satu di kepala aku waktu itu. Sampai akhirnya, jadi aku pernah punya, bisa dibilang toxic relationship juga waktu kuliah, yang aku pendam. Jadi selama aku ada di hubungan itu, aku nggak bisa cerita sama siapapun karena dapat ancaman ini, itu. Sampai akhirnya, begitu aku udah pulang, aku sempat nangis ke mamaku, aku ceritain semuanya. Kakakku pun kaget gitu, kenapa kok selama ini nggak pernah cerita, ya karena aku takut gitu kan. Jadi mungkin aku sekarang aja setiap cerita ini masih gemeteran. Jadi mungkin dari si relationship yang waktu itu numpuk juga di aku, jadi aku punya ketakutan yang aku nggak bisa keluarin gitu kan sebenarnya. Sampai akhirnya menghantui aku terus-terusan, aku jadi mimpi buruk terus aku jadi nggak bisa berhubungan sama orang karena semua omongan jelek dari mantanku waktu itu tuh benar-benar ada di kepala, karena dia pernah bilang aku tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak sama dia, dan ternyata kan saat itu juga aku nggak keterima kerja di mana-mana gitu kan, jadinya kayak, oh apa iya ya gitu, jadi aku tuh pokoknya semua omongan dia tuh ada di kepalaku gitu. Hubunganku sama pacarku akhirnya saat itu jadi jelek karena aku jadi nggak pernah percaya, nggak pernah apa ya, nggak punya kepercayaan lagi gitu sama orang. Terus aku nggak bisa bersosialisasi karena aku minder, aku nggak mau keluar rumah. Setiap mamaku ajak keluar rumah, aku nggak mau, aku malu gitu, aku nggak bisa. Terus ya udah, aku akhirnya minta tolong ke mamaku, aku mau ke psikolog, aku bilang. Karena waktu itu, nah aku sempat cari-cari nih di internet, kenapa ya aku gitu. Dan di tahun 2018 itu kalau nggak salah, mulai sedikit-sedikit naik tentang kesehatan mental, tapi belum se-in sekarang ya. Waktu itu tuh masih sedikit, tapi mulai ada lah gitu. Nah, aku nggak sengaja lihat di Twitter bahwa mungkin aku nih depresi gitu, aku bacakan. Duh, aku kenapa nih? Terus aku cari, oh ternyata ini. Oh, ciri-cirinya ini. Ah, bener nih, kayaknya aku depresi gitu. Tapi aku merasa itu nggak benar pada saat itu. Karena untungnya aku itu ngeliat di Twitter salah satu psikiater yang ternyata dia follow aku gitu. Dia sekarang udah jadi seleb juga kayaknya. Maksudnya psikiater yang terkenal gitu. Terus aku sempat bilang sama dia, apakah ketika aku punya gangguan kesehatan mental itu adalah hal yang memalukan gitu, karena pada saat itu orang tuaku jujur nggak mau bawa aku ke psikolog gitu, mereka hanya percaya bahwa ini juga banyak diomongin di masyarakat, aku kurang bersyukur, aku kurang ibadah, padahal menurutku saat itu ibadahku baik-baik aja. Itu kan urusanku dengan Tuhan ya, aku tahu bahwa ibadahku sedang baik-baik aja waktu itu. Terus sampai akhirnya orang tuaku nggak bisa, aku sempat cerita ke salah satu sepupuku yang psikolog juga, terus aku sempat cerita ke sahabatku yang alhamdulillahnya dia itu adalah orang yang aware sama kesehatan mental. Mereka bilang, lu harus cari pertolongan gitu waktu itu. Terus akhirnya, oh apa mungkin iya gitu, apa aku harus cari pertolongan. Akhirnya ya udah,
mamaku, aku sempat bilang lagi kalau memang nggak mau bantu ya udah nggak apa-apa, aku pergi sendiri ke psikolog waktu itu. Tapi akhirnya diantar, sudah ke psikolog lagi di apa ya, observasi ya namanya. Aku lagi cerita, lagi di inilah, dicari tahu kenapa suka sedih mendadak, kenapa bisa jadi nggak produktif lagi. Pokoknya dia lagi minta aku untuk coba ditulis ketika kamu nangis, apa nih, kejadian apa nih yang bikin kamu nangis gitu. Walaupun nggak ketemu akhirnya kan. Terus ya udah, baru dia mau beliau tuh mau observasi selama 2 minggu. 2 minggu lagi ke sini ya gitu. Belum sempat 2 minggu, aku melakukan hal yang tidak seharusnya gitu. Aku menyakiti diriku sendiri, aku merasa aku udah nggak kuat nih sama semuanya. Karena kan apa ya, berantem sama diri sendiri gitu kan susah ya gitu. Mungkin kalau berantem sama orang enak, tapi ini kan aku melawan si monster yang ada di kepalaku ini loh. Aku harus bisa mikir in real-nya bahwa enggak Andini, kamu tuh baik-baik aja gitu. Tapi si monster ini kan di kepalaku terus ngomong bahwa enggak, kamu tuh enggak berharga dan segala macamnya itu. Terus akhirnya aku menyakiti diriku sendiri, lalu untungnya juga aku jujur sama mamaku, jadi aku langsung dibawa ke psikolog lagi dan pada saat itu psikolog aku minta maaf untuk mengirim aku ke psikiater akhirnya gitu, karena aku sudah mulai punya pikiran untuk terus jadi pikiran di kepalaku tuh menyuruhku untuk mengakhiri hidup gitu. Aku merasa bahwa sudahlah, hidupku ini udah nggak ada gunanya gitu. Udah aku mau berakhir aja, aku udah cari cara, pokoknya gimana nih caranya buat menyelesaikan hidupku sampai di situ gitu. Terus alhamdulillahnya aku nggak terlambat, aku ke psikiater, aku dibantu, dan alhamdulillahnya aku sekarang sudah sangat membaik gitu. Mungkin kalau pada saat itu aku melanjutkan self-diagnose itu, aku mungkin tidak akan terbantu hari ini. Gitu, Mbak. Panjang ya. Lalu mungkin kita mundur sedikit sebentar ya Mbak Andin. Kira-kira ketika Mbak Andin awalnya itu mulai merasakan gejala-gejala yang sebelumnya Mbak Andin sebutkan tersebut, apa sih kenapa berangkat dari awalnya Mbak Andin ngeliat gitu ya di Twitter, tapi kenapa sih akhirnya Mbak Andin itu nyari tahu nih ciri-ciri depresi itu gimana, kenapa tiba-tiba spesifik ke depresi, lalu apakah itu cuma refleks aja cari di internet atau kira-kira seperti apa? Karena mungkin yang aku tahu kalau misalnya kita sedih berkepanjangan itu kan cuma depresi ya, yang aku tahu pada saat itu gitu. Karena kan ya itu balik lagi, aku nggak punya background tentang psikolog, terus nggak ngerti sama sekali, dan di lingkunganku juga nggak pernah diajarkan, jadi yang kepikiran di kepalaku waktu itu cuma itu aja gitu. Oke Mbak, tapi ketika Mbak Andin akhirnya mencari tahu di internet tersebut, terus misalnya melihat ciri-ciri dan lain sebagainya, apa yang Mbak Andin rasakan? Apakah ketika Mbak Andin mencari tahu gejala-gejala tersebut, Mbak Andin terbantu melalui pencarian di internet tersebut? Sebenarnya sih bisa dibilang nggak membantu ya Mbak, karena kan ketika aku ketika aku cari tahu mungkin iya, oh iya nih gejalaku gini gini gini, mungkin aku depresi, tapi kan udah stop sampai di situ aja. Aku nggak tahu next-nya aku harus apa gitu. Oke, berarti Mbak Andin dari yang awalnya tidak mengenali diri sendiri, lalu sempat juga tidak produktif, lalu juga sempat mencari tahu di internet. Tapi mungkin teman-teman pendengar di sini juga pernah atau mungkin sedang merasakan apa yang juga mungkin dirasakan oleh Mbak Andin, karena baru-baru ini Dok dan Mbak Andin kami sempat melakukan survei kepada 260 responden. Dari hasil survei tersebut ditemukan bahwa sebanyak 92% dari responden pernah mengalami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, seperti misalnya ada gelisah, ada juga yang menyebutkan serangan panik, ada yang bilang kehilangan minat dan fokus, dan lain sebagainya. Dan banyak dari teman-teman ini juga kurang lebih sama kayak Mbak Andin, mereka itu
mencari tahu kondisinya saat itu melalui media-media seperti internet, yang mana teman-teman mungkin tidak semuanya salah, tapi mungkin ada beberapa hal-hal di internet atau mungkin situs-situs gitu ya di internet yang belum tentu dapat dipercaya kredibilitasnya itu. Nah, mungkin dokter melihat hal ini kalau ternyata di survei ini banyak ditemukan teman-teman yang juga mengalami permasalahan dan juga mencari tahu mengenai kondisi kebutuhannya melalui internet gitu dok. Kira-kira tanggapan dokter kira-kira seperti apa? Oke, memang banyak sekali kita sebelumnya gini, gangguan jiwa itu memang banyak macamnya. Kadang masyarakat tuh tabu dengan gangguan jiwa karena mereka sudah berpikir kalau gangguan jiwa itu berkaitan dengan stigma di masyarakat yang kalau gangguan jiwa mesti marah-marah, ngamuk-ngamuk, nah itu dia. Akhirnya tidak tertangani sejak awal. Nah, kalau karena tidak tertangani sejak awal, akhirnya mereka mencari lewat media internet. Sebenarnya dari media internet itu hanya kita bisa saja sih dari media internet tuh bikin konten-konten yang tadi seperti dibilang ada yang dipercaya, ada konten yang dipercaya, akhirnya orang jadi bingung mana yang harus dipilih. Nah, kalau menurut saya lebih baik langsung ke ahlinya, seperti tadi Mbak Rere itu kan yang pasiennya itu dia bilang saya langsung lebih baik memang langsung ke ahlinya, jadi lebih tertuju, lebih mengena, yang akhirnya karena penanganan lebih awal akhirnya prognosisnya atau kebaikannya juga akan lebih bagus gitu. Kalau dari awal penanganannya lebih bagus, dari awal sudah ketahuan, kedepannya juga akan lebih baik gitu menurut saya. Jadi ya kalau untuk mencari-cari hanya tahu saja boleh, tapi setelah tahu jangan diteruskan. Lebih baik langsung ke ahlinya, jadi penanganan lebih awal akan lebih bagus prognosisnya gitu. Atau kemungkinan untuk sembuhnya atau kemungkinan untuk lebih baiknya akan lebih berguna ketimbang kita lama-lama. Mungkin itu dari saya. Oke dok. Nah, berarti ini ya dok, kalau sekedar mencari informasi tidak apa-apa lewat internet, tapi akan lebih baik lagi jika setelah mencari informasi itu kemudian mencari konfirmasi dari para ahli ya dok. Yes, betul sekali. Nah, kemudian ketika mencari informasi melalui internet, ini sebenarnya sudah bisa disebut sebagai self-diagnose nggak sih dok? Ya secara itu sih sudah bisa, kan dia hanya menduga-duga ya, self-diagnose bisa. Cuman kan ya, oh saya sakit ini nih, oh saya depresi nih, begini-begini, tandanya begini-begini. Tapi kan belum tentu apa yang terjadi, karena kan tadi gangguan jiwa ternyata banyak macamnya, nggak cuma hanya depresi. Kan orang tahunya sedih, oh ya saya depresi nih, udahlah selesai gitu. Tapi kan untuk penanganan lebih lanjut akan lebih sulit gitu, karena memang ada, kenapa ke ahlinya saya bilang, karena memang gangguan jiwa itu kenapa dibilang gangguan? Bukan sakit jiwa, bukan sakit gila gitu atau sakit gemblung, bukan. Tapi gangguan. Memang ada gangguan neurotransmitter yang ada di dalam otak itu. Sehingga kita terjadi gangguan. Nah, gangguan neurotransmitter itulah yang harus diobati. Nah, tadi kan bilangnya ada yang saya sudah berdoa, saya sudah segala macam lah, saya kurang beribadah, kurang dekat dengan Tuhan, tapi emang itu tidak bisa karena memang ada neurotransmitter atau ada neurokimia di dalam otak itu yang terganggu, sehingga itu harus diobati dengan obat. Nah, kalau sudah lebih baik, nah itu akan lebih bagus gitu ya. Oke dok. Nah, kemudian nih dok, sebagai orang awam ya dok, nih kan saya sebagai orang awam, terus mungkin juga teman-teman pendengar juga mungkin banyak yang belum mengerti juga sebenarnya self-diagnose ini tuh berbahaya nggak sih? Kemudian dampaknya apa sih self-diagnose ini terhadap kitanya itu dok? Nah, self-diagnose itu menurut saya berbahaya sih ya. Yang akhirnya tadi, orang tahu nih, udah tahu dia sakitnya apa, gangguannya di mana gitu, gangguannya. Oh, tadi Mbak ya, kasus seperti tadi, saya gangguan depresi, dia udah tahu di depresi. Tapi dia terus kan akhirnya, saya apa nih, saya harus bagaimana? Kalau
mungkin kalau di internet perlu segala macam nih. Mungkin kalau yang depresinya atau gangguannya masih ringan masih bisa. Cuman kalau sudah sedang ke berat itu agak sulit untuk didiagnosis sendiri atau di terapi sendiri gitu ya. Yang akhirnya akan memperlambat penyembuhan. Yang akhirnya kan kenapa? Dia terus-terusan aja tuh kena di situ. Gangguannya tetap aja tidak diobati dengan baik. Yang akhirnya kan dia tidak bisa berproduktif. Yang akhirnya juga dia merugikan orang lain mungkin. Dia tidak bisa sepanjang hari nggak ngapa-ngapain, males-malesan, hanya itu aja yang ada gitu. Nah, menurut saya tetap harus merugikannya tuh di situ. Berapa waktu yang harus Anda habiskan untuk seperti itu? Mungkin bisa mulai 6 bulan. Mungkin kalau sejak awal Anda sudah ketahuan, Anda sudah diobati, mungkin selama 6 bulan itu nggak ada waktu yang terbuang, dia akan lebih produktif gitu menurut saya. Baik dok, jadi mungkin teman-teman pendengar di sini seperti yang dokter sudah jelaskan sebelumnya bahwa self diagnosis itu berbahaya teman-teman. Jadi daripada mungkin teman-teman menduga atau mungkin mencari tahu ada media-media yang mungkin belum terbukti kredibilitasnya, mungkin lebih baik untuk langsung menemui bantuan dari profesional gitu. Tapi ngomongin soal self-diagnose juga dan ini, mungkin kita beralih sebentar ke Mbak Andin. Mbak Andin, ketika tadi Mbak Andin sudah bercerita mengenai perjalanan Mbak Andin dari yang awal sampai akhirnya bertemu dengan bantuan dari profesional yang awalnya ketemu psikolog, kemudian akhirnya direkomendasikan ke psikiater. Kira-kira apa sih Mbak perbedaan ketika sebelumnya misalnya Mbak Andin cuma mencari tahu sebatas dari internet, kemudian akhirnya bertemu langsung dengan profesional. Apakah proses seperti apa sih yang dari awalnya Mbak Andin alami sampai akhirnya ketemu dengan profesional ini Mbak? Perbedaannya udah pasti jauh banget antara self-diagnose dan datang ke ahlinya gitu. Karena kan ya balik lagi kayak yang tadi aku udah bilang, ketika aku self-diagnose, aku mentok di situ, aku nggak tahu aku harus ngapain gitu kan. Setelah aku tahu aku depresi, oke, aku depresi. Terus aku harus apa nih selanjutnya? Gitu kan aku nggak tahu ya. Ya tetap aja aku cuman bisa tiduran, bisa nangis, nggak mau ketemu siapa-siapa. Itu kan malah memperburuk. Menurutku itu sangat memperburuk gitu. Jadi, dan kalau misalnya aku tunda-tunda lagi, mungkin aku sekarang udah nggak ada, gitu kan. Karena memang ya pikiran itu tuh ada terus gitu. Makanya aku sih merasa bahwa alhamdulillah Allah masih ngasih aku kesempatan gitu, berarti kan aku masih cepat-cepat untuk berobat dan lain sebagainya. Terusnya perbedaannya adalah sebelumnya kan aku nggak bisa tidur, terus alhamdulillah setelah ke psikiater ya walaupun dibantu obat nggak apa-apa, tapi aku lebih bisa hidup gitu. Aku merasakan bahwa aku hidup lagi gitu. Dan awalnya aku itu udah sempat sampai yang, jadi saat aku lagi pengobatan, aku sempat memberanikan diri untuk manggung lagi waktu itu. Aku nyanyi, sebelum naik panggung, aku kan itu udah, ibarat kata aku udah isolasi berapa lama ya, berapa bulan aku nggak mau ketemu orang. Tapi itu harus ada di atas panggung yang penontonnya kebetulan langsung banyak banget. Aku merasakan benar-benar sakit di punggung, itu benar-benar dari punggung sampai atas kepala. Jadi si pinggang ini aku udah nggak bisa nahan beban kakiku lagi gitu. Jadi aku jalan pun harus diseret. Sampai akhirnya aku langsung telepon psikiaterku, ini kenapa gitu ya. Terus ternyata itu sebenarnya panic attack aja gitu, karena aku udah lama nggak pernah ketemu orang. Tapi kan dengan aku berobat, dengan aku punya dokter, aku jadi ada tempat nanya gitu, aku kenapa nih? Gak mungkin kan kalau saat itu aku terus cari di internet lagi, aduh aku kenapa nih, terus makin menduga-duga, makin panik, makin parah gitu. Jadi perbedaannya sih itu sih, sebelum aku berobat, sudah pasti aku nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ketika aku sudah datang ke ahlinya, aku lebih ketemu sama jalan keluarnya aja gitu, aku harus ngapain.
Oke, terima kasih Mbak Andin. Nah, mungkin kita balik lagi ke Dokter Okto ya. Tadi sempat nih Mbak Andin ada cerita kalau dia dari psikolog kemudian akhirnya dirujuk ke psikiater. Nah, kalau boleh tahu nih Dok, sebenarnya kapan sih seseorang ini tuh dikatakan butuh untuk memeriksakan diri ke psikiater atau hanya butuh terapi psikologi? Oke, begini, sebelum sebelum mengarah ke sana, kita bedakan dulu di apa sih bedanya antara psikolog dengan psikiater, ya kita harus paham dulu di sini. Jadi kalau psikiater itu adalah seorang dokter, dia awalnya memang dari dokter umum, lalu sekolah ke spesialis, lalu dia bisa melakukan, kalau psikiater itu bisa melakukan tindakan preventif, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitatif, dan bisa memberikan obat, bisa memberikan resep. Nah, kalau psikolog itu dia dari sekolahnya dari psikolog. Dia tidak bisa untuk memberikan obat-obatan tidak bisa diberikan. Dia hanya terapi perilakunya. Nanti saya harus perilakunya seperti ini. Kalau ada gangguan jiwa seperti itu boleh. Itu namanya psikolognya. Itu bedanya. Nah, terus kapan kita melakukan psikolog atau kapan kita ke psikiater? Nah, kalau untuk gangguan jiwa yang ringan itu masih bisa kita psikolog. Dia karena begini, pengobatan di jiwa itu ada dua macam. Yang pertama ada psikofarmaka, tadi saya bilang dengan obat-obatan. Yang kedua dengan psikoterapi. Nah, pengobatan dengan psikoterapi kita bisa lakukan dengan psikolog. Ya, jadi antara psikiater dan psikolog, kalau pasiennya sudah mulai tenang, itu bisa seiring sejalan, gitu ya. Jadi kalau kapan kita psikiaternya gimana ya? Kalau ke psikiater itu apa sih yang disebut gangguan jiwa gitu dulu deh. Nah, gangguan jiwa apabila adanya hendaya. Hendaya itu ada gangguan. Hendaya kepada dirinya sendiri, ada gangguan untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Kalau sudah mengganggu diri dia dan lingkungannya, kita butuh ke psikiater sehingga harus diobatin gangguan jiwanya itu. Nah, diobatinya pertama kemana nih? Kalau untuk yang ringan, kita boleh lah ke psikolog, boleh. Cuman kalau sudah sedang ke berat, sudah mengganggu semuanya, kita jadi, tadi seperti Mbak Andin, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain dok, sudah nggak bisa mau pergi aja takut, terus semuanya sedih terus, nangis terus, kan akhirnya kan dia mengganggu dirinya dia tuh, aktivitasnya dia nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, dia mungkin tambah gemuk, dia tambah malu, akhirnya dia tidak mau keluar rumah, seperti kasus tadi. Nah itu memang butuh psikiater secepatnya. Penanganan lebih cepat, pengobatan akan lebih baik. Mungkin itu. Oke, baik dok. Nah, ngomongin tentang pertolongan medis nih, tadi Mbak Anin juga sempat cerita sedikit ketika dia mau mulai manggung, dia mengalami panic attack. Nah, kalau misalnya nih di kita, misalnya ada seseorang kenalan atau mungkin teman terdekat yang mungkin kita tahu memiliki gangguan kejiwaan, kemudian masalah itu muncul kembali. Kemudian mungkin dokter bisa kasih tips-tips sedikit pertolongan pertama apabila ada seseorang atau teman terdekat yang membutuhkan pertolongan medis waktu masalah kejiwaannya muncul. Oh iya, untuk pertolongan pertama atau kalau seandainya dia muncul kembali, jadi memang pada saat pengobatan di psikiater itu memang dia selain obat nanti juga diajarkan cara mengatasi kecemasannya atau cara mengatasi depresinya seperti itu. Dan itu makanya saya bilang selain obat tadi psikofarmaka ada juga psikoterapinya. Nah, di psikoterapinya itulah kita diajarkan untuk memaknai hidup atau belajar dari permasalahan, belajar mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh diri kita sendiri sehingga kita tidak menjadi sedih atau kita tidak menjadi cemas atau kita tidak menjadi gangguan gitu ya. Jadi untuk awal-awal lihat kondisi ya, lihat pasiennya seperti apa. Jadi tidak bisa semuanya harus sama, harus begini, tidak bisa. Ya, jadi lihat case per case atau kasus per kasus ya, bagaimana harus kita tangani gitu. Jadi lihat dulu kasusnya seperti apa gitu sih. Jadi kita tidak bisa pukul rata nih semuanya gangguan jiwa harus kita perlakukan begini semuanya, tidak bisa. Jadi inilah yang namanya jiwa. Jiwa itu unik. Setiap orang punya pribadi masing-masing. Nah,
dan penanganannya pun setiap pasien juga berbeda-beda. Mungkin itu. Lalu dok, mungkin itu apabila kita mengetahui kenalan atau mungkin teman terdekat kita membutuhkan pertolongan. Tapi apabila mungkin sama seperti cerita Mbak Andin yang awalnya Mbak Andin yang merasakan sendiri kalau misalnya ada sesuatu yang salah dengan dirinya gitu dok. Mungkin apabila teman-teman juga misalnya yang mendengar podcast ini juga merasakan hal yang sama dan mungkin teman-teman punya keinginan untuk memeriksakan dirinya. Sebenarnya mungkin dokter boleh sharing sedikit nggak dok? Kira-kira gimana sih cara mengakses fasilitas kesehatan jiwa dok? Ya, untuk mengakses ada website juga, ada beberapa website ya. Ada website dari kedokteran jiwa atau PDSKJ, Persatuan Dokter Jiwa Seluruh Indonesia, itu ada websitenya di situ. Kita bisa buka di situ-situ, dari situ kita bisa biasanya ada tanya-tanya tentang kesehatan. Ya, sekarang juga banyak website-website yang lain, bisa kita pakai Halo Dokter atau Halo Medika dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya nggak menyebutkan satu-satu, kita bisa tanya di situ. Sekarang kan, jadi nanti atas saran di situ kita bisa mungkin ke ahlinya. Untuk sementara kita bisa tanya di situ boleh, nggak apa-apa. Tapi ya lebih lanjutnya mungkin nanti apa dirujuk ke ahlinya lebih lanjut boleh. Atau kita nggak usah jauh-jauh, kita ke puskesmas juga bisa ya, kalau emang kita layanan ada dokter kan di situ di puskesmas, atau dokter keluarga atau dokter puskesmas, kita tanya. Nah dari situ kita bisa tahu nanti dokter puskesmas atau dokter keluarga itu akan merujuk ahlinya yang mungkin ahli jiwanya gitu, yang karena ada gangguan di sini gitu. Berarti ini ya dok, jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin ingin memeriksakan kondisinya, mungkin fasilitas kesehatan itu teman-teman bisa cari di website-website, lalu tadi misalnya ada kayak Halodoc juga, lalu saat ini juga dibuka praktek-praktek di puskesmas, lalu mungkin ada juga di rumah sakit gitu ya dok. Lalu dok, tapi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih juga awam terhadap hal ini, kira-kira sebenarnya ketika kita ingin mengakses fasilitas kesehatan jiwa dan memeriksakan diri itu sebenarnya biayanya itu kira-kira berapa sih dok? Mungkin teman-teman mungkin yang takut pergi karena takut jangan-jangan mahal lagi, mending nggak usah deh, kira-kira apa dok? Oke, kalau masalah biaya terus terang saya nggak begitu paham ya, tapi kita nggak usah takut kok, kita nggak usah khawatir ya. Kita masih bisa menggunakan layanan BPJS. Jadi kita boleh kok pakai BPJS. Jadi insya Allah semuanya bisa tercover oleh BPJS. Untuk gangguan jiwa bisa, karena pasien saya juga hampir 90% adalah pasien BPJS. Jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman boleh pakai layanan BPJS, nggak ada masalah. Kalau seandainya ada gangguan jiwa tuh, jadi nggak usah takut dok. Kalau di rumah sakit kan bisa. Nanti kan kalau di rumah sakit mau swasta maupun pemerintah kan sudah ada tarif-tarifnya. Nah, kalau memang kalau nggak punya BPJS ya bisa, teman-teman bisa bertanya ke layanan rumah sakit, kira-kira untuk tarif-tarif dokter spesialisnya berapa. Nah, silakan tanya ke sana. Mungkin itu. Oke, berarti untuk teman-teman ini jangan takut, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke psikiater atau psikolog, karena teman-teman bisa banget menggunakan layanan BPJS dan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga teman-teman bisa bertanya-tanya terlebih dahulu juga terkait harga dan biaya ke rumah sakit terdekat. Nah, kemudian nih, menurut Mbak dan dokter, penting nggak sih sebenarnya adanya dampingan bagi orang-orang yang mungkin belum tahu mau kemana, atau harus ngapain, atau harus bagaimana terkait untuk memeriksakan diri kesehatan jiwanya. Mungkin dari Mbak Andin dulu. Oke, kalau menurut aku orang-orang terdekat itu sebenarnya penting banget untuk
untuk pemulihan kami para penyintas gitu loh. Karena kayak misalnya aku kemarin itu misalnya salah cerita aja ya ke orang, maksudnya ke orang yang salah, mungkin bisa jadi aku nggak dapat bantuan juga kan. Kayak awalnya orang tuaku nggak peduli sama kesehatan mental, ya udah aku didiemin aja gitu dengan pikiran bahwa aku hanya kurang bersyukur, jadi hidupnya banyak nangis dan lain sebagainya, banyak menyesal, sedangkan aku ternyata memang butuh pertolongan banget gitu kan. Untungnya aku ketemu sama sahabat dan sepupuku yang aware sama kesehatan mental, jadi aku bisa terbantu. Terus aku bahkan pernah juga bukan diledek sih, tapi kayak diomongin bahwa aku tuh gila gitu karena aku pergi ke psikolog dan psikiater. Tapi untungnya pada saat itu aku nggak drop yang gimana banget, tapi ya memang aku nangis udah, tapi udah aku tinggalin aja orang itu. Aku nggak mau berurusan sama orang yang memang nggak mau paham dan nggak mau nemenin di saat aku memang lagi dalam keadaan seperti itu gitu. Jadi menurutku pendamping terdekat ya, orang-orang terdekat itu pertama sangat penting banget. Terus pendamping apa tuh namanya, didampingi oleh psikolog atau psikiater yang pas juga itu penting banget gitu. Dan lagi psikolog dan psikiater itu nggak bisa sekali ketemu langsung klop sebenarnya juga. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin psikolog ini nggak enak, udah deh gitu. Kalau emang psikolog mah kayak gitu kali gitu, enggak. Jangan dipukul rata semuanya. Aku pun pertama ke psikolog, aku pergi ke 2 psikolog dan itu nggak ada yang pas gitu. Akhirnya aku cari orang yang ketiga itu baru pas. Jadi memang jadi kan bukan sakit ya, gangguan mental dan gangguan jiwa ini kan memang sama kayak penyakit lainnya, sama kayak flu, sama kayak sakit kanker, sakit jantung, sama gitu, bahayanya pun sama. Jadi dokter pun pas-pasan gitu, Pak, bukan pas-pasan, cocok-cocokan gitu. Jadi kita juga kan kadang sakit ini ke dokter ini nggak cocok gitu, terus kita pindah ke dokter lain. Emang itu hal yang lumrah untuk ditemui gitu. Jadi jangan nyerah untuk sekali ketemu psikolog atau psikiater nggak cocok, terus kamu merasa bahwa semuanya kayak gitu, jangan. Jadi menurutku itu kalau pendamping secara orang-orang terdekat itu sangat penting, pendamping secara psikolog dan psikiater pun sangat penting. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andin. Lalu kalau menurut Dokter Okto bagaimana ya, Dok? Oke, untuk pengobatan dari gangguan jiwa, itu yang sangat-sangat penting buat saya. Pendamping itu sangat penting. Saya selalu bilang sama pasien, ayo, come on, speak up. Jadi, berbicara pada gangguan jiwa pada diri kita sendiri, itu selalu berbicara pada orang sekitarnya. Jadi, kalau menurut saya, kalau dokter ke psikiater itu harus, kalau pengobatan jiwa itu, pertama, dokternya harus oke. Yang kedua, pasiennya juga oke. Yang ketiga, pendampingnya juga harus oke. Maksudnya harus mendukung juga. Seandainya begini, dokternya oke, pasiennya oke, tapi pendampingnya nggak oke, tidak akan mungkin baik juga. Jadi pengobatan jiwa itu tanpa ada faktor pendukung dan pengobatan yang pasiennya mau untuk sembuh, terus ada faktor pendukungnya juga harus ada, itu sangat cepat pengobatannya. Cuma kalau cuma hanya satu saja, isinya cuma pasiennya saja nih, pendukungnya nggak ada, ya kan? Nggak akan mungkin lebih baik. Bisa juga ternyata pendukungnya itu adalah si stresornya sendiri. Dia tidak mendukung si pasiennya ini, ya akhirnya tidak akan bisa sembuh karena pengobatannya terus saja, dia tidak akan jauh lebih baik karena tiap hari ketemu stresornya terus, atau stresnya itu ternyata stresornya adalah lingkungannya, atau mungkin bahkan orang tuanya, atau mungkin bahkan kakaknya. Ya. Kalau dia tidak ada pendukungnya, dia akan jauh lebih baik gitu. Tapi kalau seandainya ternyata orang tuanya mendukung, kakaknya mendukung, atau lingkungan sekitarnya mendukung dia supaya lebih baik, lebih bagus, akan jauh lebih bagus itu pengobatan. Begitu dari saya. Oke, terima kasih dokter. Berarti ini untuk bagi teman-teman juga yang sedang mendengarkan podcast ini, apabila teman-teman memiliki keluarga atau mungkin teman terdekat yang mungkin sedang mengalami gangguan jiwa, teman-teman tetap harus mendukung
karena dukungan ini, pendamping ini sangat penting ya dok, Mbak. Karena apabila didukung, maka nanti akan menjadi lebih baik lagi, dapat perlahan-lahan dapat sembuh, kemudian dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, mungkin Rere ada pertanyaan kembali? Lalu Dok atau Mbak Andin, sebenarnya mungkin bagi teman-teman yang saat ini ragu untuk mengakses fasilitas kesehatan mungkin karena takut, misalnya selain mungkin tidak mendapat dukungan, mungkin juga takut menerima stigma atau diskriminasi dari masyarakat, gitu kira-kira. Kira-kira Dok atau Mbak Andin, ada nggak sih pesan bagi teman-teman ini yang mungkin sampai saat ini masih ragu, Dok dan Mbak? Mungkin dari Mbak Andin dulu, boleh Mbak? Kalau dari aku pribadi, buat teman-teman semua, ini sekalian aku mau titip pesan juga yang dengerin podcast ini. Setelah aku speak up masalah kesehatan mental, jadi setelah aku membaik, aku sempat speak up tentang masalah mental, dan ternyata aku dapat respon tuh alhamdulillahnya baik ya. Banyak teman-teman yang terus akhirnya juga curhat gitu, bahwa memang dia butuh bantuan. Nah, jujur aku nggak bisa membantu apapun gitu. Kadang ada yang akhirnya cerita tentang ini tuh, itu malah jadi trigger buat aku sendiri, kan akhirnya aku nggak berani balas, bahkan kadang langsung aku hapus, karena aku kayak langsung balik ke masa waktu itu lagi, terus aku jadi drop lagi lah gitu. Aku cuman bisa pesan bahwa kami para penyintas itu ya kalau curhat boleh gitu, tapi sometimes itu tuh kadang tuh kita ngerasa apa ya, kita juga nggak siap gitu untuk menerima itu. Jadi buat teman-teman semua, jangan takut. Kalau merasa memang butuh bantuan, langsunglah pergi ke psikolog gitu atau psikiater. Jangan gimana ya, dulu juga aku sempat memperdulikan sih omongan orang yang bahwa ke psikolog atau psikiater tuh gila apa segala macam. Tapi sekarang kan sepertinya media sudah memberikan banyak pelajaran ya tentang kesehatan mental ini gitu. Jadi semoga judgement-nya orang-orang tentang kita yang pergi ke psikolog itu sudah sedikit berubah lah gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk pergi ke psikolog atau psikiater, karena psikolog itu juga bukan cuman untuk orang-orang yang apa ya, yang punya gangguan gitu kok. Yang aku tahu ya, kalau misalnya salah boleh dikoreksi dok. Jadi menurutku untuk kita yang misalnya ada beban sedikit apa gitu nggak bisa dikeluarin ke siapapun, ke psikolog juga boleh gitu, datang aja ke psikolog, kita cerita, mungkin beliau bisa bantu atau gimana lah gitu. Karena orang kan sekarang, aduh ke psikolog tuh gimana ya, aduh ke psikiater tuh gimana ya gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, apapun itu datang aja dulu, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya orang tua nggak mendukung, berangkat sendiri aja gitu, nggak. Toh kan tadi dokter juga bilang bahwa ini sudah beberapa bisa di-cover sama BPJS gitu kan. Jadi mungkin untuk masalah keuangan juga ada jalan keluarnya gitu. Memang aku akui lumayan mahal ya, untuk apalagi kalau sudah berobat gitu. Tapi demi kesehatan kenapa enggak gitu, lebih baik dikeluarkan sekarang, tapi untuk jangka panjangnya kita sehat daripada kita pendem meledaknya jauh lebih tidak terduga gitu. Oke, dari Mbak Andin itu gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut, karena balik lagi pentingkan kesehatan terlebih dahulu daripada apa yang diomongkan oleh mungkin orang-orang di sekitar teman-teman. Lalu mungkin dari Dokter Okto sendiri ada pesan nggak dok buat teman-teman yang saat ini mungkin masih ragu untuk mengakses dan memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan jiwa? Oke, sebelumnya gini, kita harus, kalau ada gangguan jiwa, kita sudah mengalami gangguan jiwa, kalau menurut saya secepatnya Anda periksakan. Pertama, boleh Anda ke psikolog dulu. Untuk yang ringan boleh Anda ke psikolog, tapi kalau sudah sangat-sangat berat, silakan Anda kontrol langsung ke ahlinya, atau kita ke psikiater, langsung ke psikiater. Jadi tadi dari awal saya bilang, semakin Anda cepat penanganannya, semakin awal Anda tahu, semakin Anda cepat penanganannya, semakin cepat juga penyembuhannya. Jadi nggak tertunda-tunda. Karena tadi saya bilang, kesehatan jiwa dan fisik itu sama pentingnya. Tidak ada kesehatan raga itu tidak ada harganya tanpa ada kesehatan jiwa. Ya, makanya balik lagi pada
lagu Indonesia Raya kan, kalau kita cermati, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah itu dia. Tanpa ada kesehatan jiwa, raganya juga kan tidak sehat. Nah itu dia. Jadi memang sangat penting, jiwa dan raga sangat penting. Jadi makanya slogan saya adalah satu, jiwa dan raga sama pentingnya. Jadi kalau ada gangguan jiwa, segeralah Anda berobat ke psikiater atau psikolog, boleh. Kalau sudah ringan, kalau dari sedang ke berat, silakan Anda langsung psikiater. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Semakin Anda tunda, semakin teman-teman tunda, akhirnya semakin juga tidak enak, tidak nyaman, akhirnya ya semuanya kacau. Mungkin itu dari saya. Baik dok, lalu mungkin dok, selain mungkin bagi teman-teman kalau misalnya teman-teman menyadari gitu ada salah mungkin atau mungkin teman-teman ingin memeriksakan dirinya, mungkin selain itu dokter kira-kira ada pesan atau mungkin ajakan tidak untuk teman-teman agar selain tidak menunda-nunda jika dibutuhkan langsung ke menemui ahli, tapi agar teman-teman ini tidak self-diagnose gitu dok, terhadap kondisi yang dialaminya dok. Ya, tapi kalau Anda self-diagnose atau Anda menduga-duga, akhirnya diri Anda yang rugi sendiri. Makanya saya bilang, secepatnya Anda berobat, secepatnya Anda ditangani, secepat pula Anda akan lebih baik. Sehingga kualitas hidup juga akan lebih baik, lebih meningkat. Dan jangan takut dengan stigma, saya bilang, jangan takut dengan stigma, karena tadi seperti Mbak Andi bilang, saya dianggap orang gila, orang mungkin kalau orang Jawa bilang saya dibilang orang gemblung, tapi saya bilang jangan takut dengan stigma itu, karena itu hanya stigma. Tapi begitu sudah merasakan nyamannya, enaknya, ternyata biasanya pasien, oh iya ya, kenapa nggak dari dulu ya saya ke psikiater? Jadi kan saya nggak lama-lama harus seperti ini gitu. Jadi saya bilang tepatnya gitu. Jadi teman-teman itu dia pentingnya self-diagnose untuk tidak menunda-nunda kalau misalnya teman-teman merasa teman-teman butuh. Memang mungkin tampaknya omongan dari orang-orang sekitar atau mungkin stigma atau diskriminasi yang mungkin teman-teman terima itu tidak ada selesainya gitu. Tapi kalau dilihat lagi seperti yang mungkin Mbak Andin juga sudah sampaikan, kalau demi kesehatan kenapa enggak gitu? Karena ditambah juga yang disebutkan oleh Dokter Okto, jiwa dan raga itu sama pentingnya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa sakit flu dikit aja, atau misalnya kayak demam, atau misalnya nggak enak badan, pasti kan teman-teman pasti cepet-cepet entah minum obat, atau mungkin kalau makin lama pergi ke dokter. Lalu kenapa tidak begitu sebaliknya ke kesehatan jiwa? Kalau misalnya teman-teman membutuhkan, nggak apa-apa teman-teman untuk menemui psikolog terlebih dahulu, atau mungkin kalau misalnya nanti dibutuhkan pergi ke psikiater juga. Lalu teman-teman juga pentingnya adanya dukungan. Teman-teman boleh banget cerita ke orang-orang sekitar teman-teman yang teman-teman percaya, misalnya orang tua atau misalnya kayak sahabat. Jadi nanti teman-teman juga bisa merasakan support dari orang-orang sekitar agar teman-teman juga bisa dapat lebih berani untuk mengakses fasilitas kesehatan jiwa gitu. Nah, Vanessa, ngobrolin soal self-diagnose ini, nggak kerasa banget, kita udah ngobrol sama Mbak Andin dan Dr. Okto juga, kita udah ngobrol banyak banget soal self-diagnose ini kan, Nes? Iya, bener banget sih, Re. Kayak nggak kerasa banget kita sudah hampir 1 jam ngobrolin tentang topik self-diagnose ini ya. Mungkin nanti ketika ada kesempatan lainnya atau ada ya kesempatan lainnya, mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi sama Mbak Andin, sama Dr. Okto terkait self-diagnose ini. Karena aku yakin banget sih sebenarnya self-diagnose ini tuh masih banyak banget hal yang masih bisa kita ulik ya. Cuma mungkin dengan keterbatasan waktu dan durasi, kita harus akhiri sampai di sini ya, Re. Harapanku sih semoga melalui obrolan kali ini teman-teman pendengar podcast juga bisa mendapatkan pengetahuan baru, pandangan baru terkait dengan kesehatan jiwa, terkait self-diagnose. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya aku mendapatkan banyak insight baru ya, Re. Kayak aku baru tahu kalau kita nggak boleh self-diagnose, juga kita pendampingan ini sangat penting. Terus apa namanya,
kayak kita harus juga cari rujukan dan sebagainya. Kemudian tadi juga dokter juga sempat menceritakan bedanya psikiater dan psikolog. Kayak itu benar-benar membawa insight-insight baru sih, Re, kalau buat aku. Mungkin kalau Rere, kalau dari aku, aku mungkin merasa lebih tahu mengenai cara-cara yang benar kalau misalnya mengakses fasilitas kesehatan jiwa gitu. Entah itu nanti aku atau misalnya aku tahu bahwa ada teman-temanku yang misalnya di sekitarku yang misalnya membutuhkan bantuan, aku juga bisa mengulurkan bantuan, misalnya dukungan, dan aku juga bisa membantu, oh kalau misalnya kamu butuh bantuan, di puskesmas ada loh, di rumah sakit ada, dan nggak perlu takut soal masalah biaya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk Dr. Okto dan juga Mbak Andin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di podcast Beri Ruang ini. Terima kasih juga Mbak Andin sudah berani untuk berbicara pada teman-teman di sini. Jadi teman-teman bisa mendapat pengetahuan baru mengenai self-diagnosis ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Andin dan Dr. Okto. Terima kasih semuanya. Ya, sama. Itu dia teman-teman episode 4 ini bersama Mbak Andin dan Dr. Okto membahas mengenai self-diagnose. Untuk teman-teman yang mungkin ingin Kak bahas yang ini juga dong atau bahas yang ini dong Kak, teman-teman boleh banget komen di YouTube Berikan Udara atau langsung DM ke Instagram @berikanudara. Selain itu teman-teman juga bisa nantikan podcast-podcast kami lainnya yang tersedia di Spotify dan juga YouTube Berikan Udara. Terima kasih sekali lagi untuk dokter dan Mbak Andin. Teman-teman sampai di sini dulu ya obrolan kita hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai bertemu di episode selanjutnya, teman-teman. Dadah. Halo, terima kasih sudah mendengarkan podcast Beri Ruang. Nah, teman-teman juga bisa follow Instagram kami di @berikanudara karena di sana akan ada info dan konten-konten menarik lainnya seputar kesehatan jiwa. Kami tunggu ya, teman-teman.